Anda kembali menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja proyek jembatan Tanuponggol di Kabupaten Samosir yang hilang tenggelam ditemukan meninggal. Seorang ibu di kota Tebing Tinggi harus berurusan dengan polisi akibat nekat menjual sabu-sabu. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, sebanyak 125 calon haji mengikuti tradisi tepung tawar. Warga lingkungan 4 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun terancam terisolir karena akses jalan menuju permukiman akan ditutup atas klaim kepemilikan lahan. Warga pun protes lantaran transaksi jual beli hingga pengukuran lahan tidak pernah melibatkan warga sekitar. Perdebatan sengit terjadi di lorong 4 Jalan Juanda, Medan Maimun. Beberapa pengacara yang mengaku mendapat kuasa dari Iwan Lee selaku pemilik lahan bersitegang dengan warga atas rencana penutupan jalan yang diklaim termasuk kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat hak milik dari BPN Medan. Warga yang bermukim di pinggir Sungai Del itu pun sontak terkejut. Mereka ramai-ramai mempertanyakan keabsahan sertifikat yang dibawa oleh kuasa hukum pemilik. Salah seorang warga setempat mengatakan jalan selebar 3 meter yang diklaim masuk dalam kepemilikan telah dijadikan jalan umum oleh kurang lebih 20 kepala keluarga di lingkungan 4 Kelurahan Jati. Akses itu merupakan satu-satunya jalan keluar masuk kendaraan. Jika ditutup, warga akan terisolir. Warga mempertanyakan proses pengukuran lahan kepemilikan tanpa melibatkan warga setempat untuk tapal batas. Mau tahu dulu yang mengklaim dia bilang ini tanah dia itu suratnya bagaimana, ya kan? Nah, kalau memang dari BPN gitu kan, bagaimana dulu BPN mengukurnya, siapa yang masyarakat yang dilibatkan, aparat pemerintah mana yang dilibatkan gitu. Jangan sepihak gitu. Kami masyarakat sini nggak ada yang tahu. Belakangan saja yang sudah tahu katanya sampai sini. Bahkan dulunya setelah ini berpuluh tahun, ini batasnya nggak ada masalah. Sekarang aja timbul belakangan. Gitu. Dulu nggak ada, ini pagarnya loh dibuka. Di pihak lain, kuasa hukum pemilik lahan Bambang Samosir mengungkapkan kliennya Iwan Lee akan menutup jalan berdasarkan sertifikat kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh BPN Medan. Kita tunggu aja nih 3 hari lagi hasil mediasi dari masyarakat untuk kedepannya. Artinya akan tetap kita bangun pagar ya Bang? Sesuai dengan sertifikat, kita akan bangun pagar. Lahan kosong itu rencananya akan dibangun oleh pemiliknya. Pihak pemilik hanya memberikan waktu 3 hari bagi warga untuk mengecek ke BPN keabsahan surat atas lahan yang mereka klaim. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, tingginya harga cabai berdampak langsung terhadap pedagang ayam penyet di Deli Serdang. Para pedagang kuliner ayam penyet terpaksa mengurangi porsi sambalnya dibandingkan menaikkan harga. Kenaikan harga cabai hampir sebulan terakhir berdampak pada pelaku kuliner seperti pedagang ayam penyet khususnya di Jalan Sidodadi Batu 8, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengantisipasi kerugian besar, pedagang mensiasatinya dengan cara mengurangi porsi cabai merah dan rawitnya, sehingga sambal ayam penyet yang disajikan rasa pedasnya berkurang. Saiful, pedagang ayam penyet, menyebutkan kenaikan harga cabai ini sangat berdampak sekali terhadap omset penjualannya. Sebelum kenaikan harga cabai naik, omset penjualannya berlebih. Namun setelah naiknya harga cabai, omsetnya menurun hingga hampir 50%. Ia juga takut kalau kenaikan harga ayam penyet di atas Rp20.000 per porsinya, dagangan ayam penyetnya akan mengalami sepi pembeli. Beban emang, kalau harga cabai naik. Artinya sesuai tidak dengan pemasukan dengan melambungnya harga tinggi itu, Pak? Ya alhamdulillah ya masih gampang dikit-dikit. Cuman nggak kayak biasanya cabai murah dapat banyak pemasukannya. Kalau cabai mahal ini dikit lah, kepala kali untungnya. Kalau cabai mahal, waduh, itulah Bang.
Harga cabai saat ini kian terus meningkat, harga per kilogramnya mencapai Rp60.000 dibanding harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan kenaikan harga yang juga tak kunjung turun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi selanjutnya. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, sebanyak 125 calon haji mengikuti tradisi tepung tawar. Tradisi yang lazim dilakukan jemaah haji ini dilaksanakan di Pendopo Umar Baki, Kota Binjai. Pelaksanaan tepung tawar 125 calon haji dilakukan oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, didampingi Wakil Wali Kota Binjai serta sejumlah unsur muspida lainnya. Sebelum pelaksanaan tepung tawar, calon haji juga diberikan obat-obatan kepada calon haji yang diharapkan bisa membantu nantinya menghadapi cuaca ekstrim sekitar 50 derajat Celcius selama di Tanah Suci. Wali Kota Binjai mengimbau agar calon haji bisa memperbanyak minum air putih selama di Tanah Suci dan makan yang teratur agar bisa menjaga kesehatan. Kita sama-sama menyaksikan penepung tawaran dan sudah dimulainya manasik selama 2 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Harapan kami, harapan kita semua kepada calon jemaah haji ini supaya mereka tetap menjaga kesehatan. Karena informasi bahwasanya cuaca agak sedikit ekstrim sampai 50 derajat Celcius. Jadi memang dituntut jangan sampai haus dulu baru minum, banyak minum air ya. Karena di sini aja kita 38 sudah panasan, apalagi sana 50 gitu. Memang itu tetap menjaga kesehatan. Kalau aktivitas yang tidak perlu kali, tidak menguras tenaga, yang bukan itu wajib atau sunatnya, ya tetaplah menjaga kesehatan. 125 calon haji Kota Binjai rencananya akan masuk ke asrama haji Medan pada tanggal 11 Juni mendatang dan akan berangkat pada tanggal 12 Juni melalui kloter 2 embarkasi Kuala Namu Deli Serdang. Calon haji Kota Binjai akan bergabung dengan calon haji asal Labuan Batu Selatan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan Kabupaten Karo. Sebelum berangkat, seluruh calon haji diwajibkan dilakukan tes PCR termasuk ketika tiba di Kota Madinah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Seorang pekerja proyek jembatan Tanoponggol di Kabupaten Samosir yang hilang tenggelam berhasil ditemukan. Jasad korban ditemukan penyelam Basarnas di kedalaman 5 meter perairan Danau Toba. Jasad Aljab Maulana, pekerja proyek jembatan Tanoponggol di Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernafas lagi. Pencarian warga asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini dilakukan petugas gabungan, tim SAR, TNI Polri dibantu warga sekitar sejak hari Minggu lalu. Korban ditemukan pada kedalaman 5 meter di dasar Danau Toba, tepatnya di alur Tanoponggol yang tertimbun lumpur yang cukup tebal. Itu dengan metode penyelaman, namun sebelumnya dilakukan dengan mendeteksi korban menggunakan alat aqua ice. Namun karena keadaan di bawah ada sedimen, jadi jarak pandang itu terbatas, sehingga diputuskan kita menggunakan tali sebagai acuan supaya mudah menyisir di lokasi. Sehingga sekitar pukul 10:20 tadi ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dalam melakukan pencarian, tim SAR menggunakan alat pencari di kedalaman air, meski jarak pandang di dalam air terbatas akibat lumpur. Tadi kita melakukan teknik itu seperti kita bongkar lumpur itu, ya. Terus di beberapa saat sebelum kita ketemu tadi memang kita ketemu, ya kita terpegang korban tadi, langsung kita evakuasi ke atas. Peristiwa tenggelamnya korban mengundang perhatian warga sekitar. Usai dievakuasi dari dalam Danau Toba, jenazah Aljab Maulana kemudian dikirim ke Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.